Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ketemu lagi dengan saya Alia dan rekan saya Leo di podcast Bincang Negara. Nah, Kak Leo, di podcast kali ini kita bakal ngomongin apa nih? Di podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang betul-betul relate dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu pemilu dan bagaimana cara kita untuk menjadi pemilih yang baik bagi generasi muda. Wah, berarti topiknya benar-benar relate banget ya sama kehidupan kita Iya dong. saat ini. Berarti bakalan seru banget dan asik deh pokoknya. Oke, jadi gimana nih menurut Kak Leo caranya kita itu memilih pemimpin bangsa yang bisa megang amanah dan bisa menjadi wakil rakyat? Karena kan yang kita pilih nggak cuma presiden sama wakil presiden aja nih buat pemilu besok, Ya, ada benar. juga DPR sama DPRD. Gimana nih menurut Kak Leo cara kita milihnya? Oke, menurutku yang pertama itu kita lihat dari track record mereka sebelumnya. Pastinya mereka itu sebelum mencalonkan diri itu sebelumnya itu mereka sudah terjun ke dalam dunia politik tentunya. Mungkin bisa jadi pemimpin daerah atau menjadi bagian dari suatu pemerintahan. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana sih kinerjanya mereka. Nah, dari hal apakah pas masa sebelum mereka menjabat itu hal-hal positif apa yang mereka sudah perbuat untuk kemajuan negara, dan hasilnya itu apakah sesuai dengan yang mereka janjikan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Ya sih, aku setuju banget sih kalau misalkan lihat track record ya. Tapi selain kita lihat dari masa lalunya atau track recordnya, kita juga sebenarnya juga harus lihat ke depan gitu. Misalkan dari visi misinya mereka itu nanti apa, terus misalkan nanti dari kampanyenya mereka itu mereka bakalan ngadain proker apa, proker yang sesuai gitu, yang dibutuhin sama masyarakat dan juga bermanfaat buat masyarakat banyak gitu Kak Leo. Oke. Kalau aku sih setuju banget nih buat pendapat yang seperti tadi. Kayak presiden kita saat ini juga dulunya merupakan menyampaikan proker kerjanya untuk tahun 2019 sampai 2024 yang ada 5, yaitu mulai dari mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, undang investasi seluas-luasnya, untuk membuka lapangan kerja yang baru, reformasi birokrasi, APBN yang fokus dan tepat sasaran. Jadi mungkin para calon-calon yang nanti ini bisa nih melanjutkan proker yang dirasa sebelumnya belum selesai dan bisa menambahkan program kerja baru yang sekiranya dibutuhkan sama masyarakat Indonesia. Oh, berarti selain dia bikin proker baru, dia juga melanjutin gitu ya dari proker presiden sebelumnya gitu. Iya, melanjutkan dari program kerja yang dirasa itu menguntungkan masyarakat tentunya. Oh, oke. Dan juga mungkin proker-proker kayak yang fokus sama sumber daya alamnya Indonesia kali ya. Soalnya kan Indonesia terkenal banget sama keanekaragaman hayatinya gitu. Iya. Keindahan alamnya. Jadi mungkin ada proker yang fokus untuk memanfaatkan kayak hutannya Indonesia atau laut-lautnya Indonesia biar sumber dayanya itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat banyak dan kelestariannya itu bisa tetap terjaga gitu ya Kak. Iya, benar banget. Oh iya Kak, jadi kita harus benar-benar teliti juga ya. Lihat apa aja nih program kerja atau visi misi mereka selama kampanye nanti. Dan yang paling penting mungkin selama nanti mereka berkampanye itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita juga jangan sampai kemakan dengan kampanye yang curang, misalnya dengan kasih suguhan berupa uang, mungkin atau sembako dan lain sebagainya. Ibaratnya malah menjadi kayak pemilu yang sogokan dan kurang transparan. Bener banget Kak. Jadi waktu kampanye besok itu kita juga harus lihat gimana nih para calon-calon ini melakukan kampanye sesuai nggak sama yang azasnya tadi pemilu itu gimana. Terus kalau misalkan kita lihat nih mereka melakukan kecurangan atau misalkan mereka melakukan kayak yang tadi kayak sogokan itu, berarti kan itu udah jadi sinyal gitu ya. Kalau misalkan dia di pemilu aja, di pemilihan kayak gini aja udah curang, gimana nanti kalau misalkan dia jadi pemimpin atau jadi wakil rakyat, berarti kan dia udah ada kayak indikasi atau kayak sifatnya itu dia mau berbuat curang gitu Kak. Jadi itu nggak baik sih menurutku. Nah iya Kak, negara kita kan negara yang dasarnya Pancasila dan juga orang-orangnya itu beragama. Jadi seharusnya pemilu 2024 yang nanti bakal dilaksanakan itu harus benar-benar jujur dan adil. Dan juga kita sebagai pemilih juga itu harus menjadi orang yang cerdas dan menerapkan asas pemilu yang biasanya disebut luber jurdil atau asas langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil nih Kak. Iya.
ternyata seru banget juga sih kita ngomongin bagaimana pemilu untuk 2024 nantinya. Ya bener banget, jadi topiknya seru karena kita bakalan ngelakuin tahun depan ya 2024, dan ini juga pertama kali ya buat Kak Leo buat jadi pemilih gitu, Iya. atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya mungkin udah pernah, tapi mungkin sebagai pemilu untuk pemerintahan daerah Oh, saja. daerah. Jadi untuk yang pertama kalinya buat presiden dan wakil presiden itu juga aku pertama kali sih untuk semuanya, presiden wakil presiden. Jadi seru banget, jadi kita bisa tahu gimana sih milihnya biar nanti calon pemimpin kita itu merupakan orang-orang yang terbaik dari yang terbaik gitu. Kita Iya, bisa lihat dari track recordnya kayak yang Kak Leo bilang tadi, Iya benar sekali. terus habis itu dari visi misinya, terus selama kampanye mereka bakalan ngasih tahu proker-proker apa, terus selama kampanye mereka itu gimana kampanyenya, apakah udah sesuai atau enggak. Jadi mungkin dari hal-hal yang kayak gitu itu bisa kita jadikan acuan gitu ya buat kita nanti milih yang mana nih pemimpin atau calon wakil rakyat yang paling tepat buat masyarakat Indonesia gitu Kak. Setuju banget aku sih. Pokoknya pemilu nanti itu kita harus pilih yang paling tepat ya Kak. Biar yang jadi pemimpin itu bukan orang yang sembarangan, melainkan orang-orang yang terbaik dari yang terbaik sih. Oh ya, bener banget Kak. Nggak kerasa ya waktunya udah mau selesai. Iya nih. Mungkin kita bakal bahas lebih dalam lagi di podcast selanjutnya, atau misalkan dari teman-teman ada yang punya tema lain yang mau kita diskusiin, boleh banget Ya nanti boleh banget. teman-teman tulis di kolom komentar gitu. Oke. Kita juga mau mohon maaf nih sama teman-teman kalau misalnya ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan kalau misalnya ada topik lain yang mau dibahas itu mungkin bisa tulis di kolom komentar Iya. seperti kata Kak Alis tadi. Kalau begitu saya Leo dan rekan saya Alia Ya. pamit undur diri dan terima kasih.